diturunkan kapan saja dibutuhkan oleh Coach STY. Ya, ada Ezra Walian kalau kita membutuhkan gol, kalau kita membutuhkan playmaker ada Evan Dimas, dan Betul. tentunya juga tadi kita lihat ada Kadek Agung yang juga bisa bermain bertahan, dan Ramai Rumakiek yang punya kecepatan, pemain muda berusia 19 tahun atas asal Papua. Ya, ini dia kedua kapten yang melakukan coin toss. Tentunya untuk menentukan lapangan dan juga bola. Ya, kita berharap yang terbaik. Tentunya jangan lupa bagi seluruh supporter Indonesia mendoakan yang terbaik untuk timnas kita. Dan ini dia starting lineup formasi dari Thailand. Ya, di Wamistar gawang memang tepat sekali. Bud Prom tidak bisa ditampilkan sehingga digantikan oleh Siwarak Tatsung Noen. Dan juga bek kiri nomor 3 ini juga tidak bisa ditampilkan, posisinya digantikan oleh Yusef Elas Dola ya. Ini satu catatan tersendiri, yang lainnya tidak banyak perubahan. Tentunya ada Terasyuldang dari sana, kemudian juga Canatip Songkrasin sang kapten, pemain bernomor punggung 18 yang sangat berbahaya walaupun mungil, dan juga tentunya ada Tristando, ini pemain yang sangat rajin dalam membantu serangan ke lini depan dari Thailand. Dan kita lihat bagaimana formasi yang ditampilkan adalah 4-4-2 tapi dengan formasi diamond di lini tengah, Bung. Betul, ya artinya memang mereka akan banyak mengandalkan juga serangan-serangan tusukan-tusukan dari tengah. Betul. Ini sangat berbahaya sekali, terutama Canatip ini sering sekali datang dari second line atau dari blind side. Ya, ini karena juga secara postur dia tidak terlalu tinggi, ini harus sangat diwaspadai. Dan satu catatan saya, mungkin jangan lakukan kesalahan yang tidak perlu seperti ketika melawan Singapura. Betul. Jangan sampai itu terjadi lagi, dan sepertinya 4-4-2 dari Vietnam, maksud saya Thailand ini akan sangat berguna sekali untuk menguasai ball position lebih banyak, Bung ya, karena kita melihat bagaimana 4 seorang gelandang yang memang bekerjanya bisa bertahan, menyerang, dan dari sisi sayap kanan dan kiri untuk menguasai dan mencari ruang dari sisi pertahanan dari Indonesia. Ya, bisa jadi Paul King sudah memprediksi ya Sintayong akan bertahan, sehingga dia menggelontorkan gelandang-gelandang mereka untuk mencoba bermain sayap, melebarkan, meregangkan pertahanan lawan untuk atau pertahanan Indonesia untuk bisa mendapatkan ruang melakukan syuting, karena kita tahu parkir bus, maka ini satu tantangan sendiri untuk bisa dibongkar, ada ruang untuk cetak gol ya. Baik, kita berharap yang terbaik tentunya untuk timnas Garuda Indonesia. Kita berikan semangat dan doa dari jauh. Langsung saya kalau begitu dari studio kami ucapkan let's get it on. Ya, wasit dari Saudi Al-Quds tadi baru saja meniup peluit tanda dimulai pertandingan babak pertama. Tentu saja Indonesia ada 2 perubahan di line up pertama, yaitu ada Deddy Setiawan yang kembali bermain 3 kali sebagai pemain inti saat ini, dan juga Irfan Jaya. Inilah formasi yang agak berbeda di pertandingan Indonesia sebelumnya. Sedangkan di Thailand ada sekitar 7 perubahan di tubuh Thailand. Ini sangat luar biasa. Serangan yang sangat cepat. Hampir saja tadi serangan yang sangat cepat dilakukan para pemain dari Thailand, dan ada sekitar 7 perubahan yang ada di tubuh Thailand yang diturunkan pelatih Alexander Paul King saat ini, Bung Doni. Ya, agak menarik memang strategi. Di sini kita lihat dulu tentunya Bung Adi, sebuah serangan yang sangat baik sekali, dan handsball tadi. Betul. Supacok. Betul. Tapi bagaimanapun serangan dilakukan oleh Bordin Pala benar-benar sangat berbahaya. Bagaimana tunggang langgangnya Fakhrudin, Bung Doni. Dan handsball jelas ini handsball, dan memang kita sempat bahas juga bahwa apapun formasi yang memang dirubah banyak sekali oleh Paul King ini, pasti ada bagian dari strategi dia dan menurunkan pemain-pemain yang tentunya bisa memberikan ancaman ke timnas Indonesia. 50 watt. Dia keluar di kotak penalti. Luar biasa Songkrasin. Ya Allah. Iya, astagfirullah. Ada signal leg pertama. Kembali mencetak gol ke gawang Indonesia. Sebuah gol yang sangat-sangat luar biasa diciptakan oleh Songkrasin. Tidak sedikit pun penjaga gawang Nadio membuat Indonesia tertinggal. Kita lihat bagaimana sebuah skema yang sangat cantik, Bung Doni. Ya, di sini terlihat memang agak sedikit kaget sepertinya timnas Indonesia, khususnya adalah sisi pertahanan kita, di mana hanya dalam hitungan menit sudah ada 2 kali peluang, dan akhirnya peluang yang kedua ini dimanfaatkan dengan baik sekali, sebuah istilahnya first time kick, tendangan langsung, dan ini jelas tentunya merugikan timnas Indonesia yang kita tahu harus kebobolan terlebih dahulu hanya dalam kurang 5 menit, Bung Adi.
Bagaimanapun peran dan juga andil dari Philip Roller yang baru pertama kali diturunkan Piala AFF 2020 oleh pelatih Alexander Polking benar-benar membuat kaget pertahanan Indonesia tadi, dan Indonesia tertinggal 0-1 lewat gol Canapit, gol yang sangat cepat di menit kedua. Canapit adalah pemain Thailand yang bermain di klub Jepang Sapporo. Hanya berposisi 163 cm dan juga sudah memperkuat Thailand di Piala AFF sejak Piala AFF 2012 dan membantu Thailand merebut Piala AFF di tahun 2016, dan saat itu Indonesia kalah dari Thailand di partai kedua di Stadion Raja Mangala dengan skor 2-0. Ya, memang kita tahu sendiri Canatip ini pemain yang tentunya mempunyai segudang prestasi, bahkan dia juga sempat mempunyai label salah satu pemain termahal Asia Tenggara, dan ini menandakan mungkin total hampir 11 gol yang sudah diciptakan untuk timnas Thailand sendiri, dan kita tahu bahwa dia punya karakter yang sangat cepat, eksplosif, dan begitu. Dan ini sekali lagi kita lihat juga dia juga bisa menjadi bola untuk Hadi. Sangat luar biasa tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Canapit, sangat sulit sekali untuk direbut bola yang dipegang tadi oleh Canapit, Bung Doni. Ya, jelas di sini memang kita harus memiliki disiplin dalam hal bertahan, dan ini tentunya harus bisa dilakukan sebagai lapis pertama adalah peran daripada pemain lapangan tengah Indonesia, karena kita tahu Thailand sendiri begitu pintar, begitu cerdik, dan begitu mungkin bisa dibilang dewasa dalam bermain. Mereka tahu kapan melakukan agresivitas dalam menyerang dan kapan harus sedikit meredam tempo. Pacok tadi ada Pintiwan, Weratep kepada Philip Roller, Pacok lagi, kuasai bola para pemain Thailand. Yusuf Dolak berdua dengan Denny Setiawan, bukan sebuah pelanggaran KO menurut wasit Alfonso Sukri dari Saudi tadi. Melihat tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Tentu saja ini adalah pertemuan keempat Indonesia Thailand di final Piala AFF sejak tahun 2002 dan juga 2016. Pada 3 final tersebut Indonesia selalu kalah dari Thailand. Gol yang sangat cantik diciptakan tadi oleh Canatip Songkrasin, kapten ke-11. Kembali para pemain Thailand kuasai bola. Weratep langsung ke depan masuknya. Dewangga, resistensinya sangat luar biasa dari Thailand. Menurunkan para pemain Indonesia, si Pacok langsung pada Philip Roller. Posisi dari Narubadin, Gunawan Kadam, Ila Rizky Ridho. Bagaimanapun tadi umpan Philip Roller yang membuat Indonesia harus kebobolan, Bung Doni. Ya, cukup mengagetkan tentunya, tidak hanya buat tentunya pelatih, tapi juga para pemain yang tampil di lapangan. Bagaimana strategi perubahan beberapa personel ini benar seperti Bung Hadi katakan, mengagetkan. Bagaimana kita lihat tadi beberapa manuver yang dilakukan oleh Philip Roller merepotkan barisan pertahanan, terutama dari sisi kiri Indonesia. Rodin Pala tadi kembali mengurung para pemain Thailand. Weratep ke belakang, Tristan Du, Philip Roller, sampai Yusuf Dolak jauh meninggalkan posnya tadi. Tiwat, Rodin Pala, konsentrasi kepada Yusuf Dolak. Sadar Kaman, masih para pemain Thailand. Weratep pada Sada didapatkan oleh Asnawi, tapi pelanggaran yang dilakukan oleh Asnawi Alexander Polking, pelatih Thailand berdarah Jerman dan juga Brazil. Ya, jelas dia sudah mengenal tentunya Liga Thailand, seorang Alexander Polking, dan dia juga tentunya lebih mengenal juga sepak bola Asia Tenggara. Ini menjadi kelebihan dari pelatih ini, karena dia pernah juga menjadi asisten daripada pelatih Thailand sebelumnya. Dan di sini kita lihat Bung Hadi bagaimana biasanya Thailand akan cenderung melambatkan tempo ya sedikit. Dan ini harus diwaspadai tentu buat timnas Indonesia. Waktu masih panjang, terlepas dari memang paling tidak terlihat dominasi Thailand sedikit merepotkan Indonesia di dalam 10 menit pertama ini.
Tapi nampaknya para pemain Indonesia masih cukup tenang. Ya. Lihat juga dengan pelatih Sintayong juga masih cukup tenang.